Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Semoga Indonesia maju jaya di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Inilah kita yang selalu bersama. Dari kita Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Jadi di video kali ini saya akan terangkan bagaimana terdetiknya nasionalisme terhadap orang Indonesia. Nasionalisme bukan cara orang Indonesia dapat kemerdekaan. Nasionalisme. Nasionalisme di Indonesia awalnya berkisarkan isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat akibat dasar penjajahan Belanda. Raden Ajeng Kartini mempelopori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita. Karya Kartini, terutamanya surat yang diutus kepada rakan-rakannya di Eropah, dibukukan dan diterbitkan dengan judul Hilang Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911. Karya ini kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul Letters of a Javanese Princess. Karya tersebut mendedahkan dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Kesedaran nasionalisme seterusnya berkembang dengan kemunculan pertubuhan yang lebih tersusun seperti Muhammadiyah untuk mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme barat. Gerakan nasionalisme menjadi semakin radikal dengan penubuhan parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Syarikat Islam (SI), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Kepimpinan Soekarno menjadikan PNI sebagai sebuah parti yang berpengaruh. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak nasionalisme. 3 asas dalam sumpah tersebut adalah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa untuk mewujudkan keutuhan negara bangsa. Bagi mengukuhkan perjuangan pertubuhan ini, Soekarno mempelopori pembentukan pemuafakat Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI ialah gabungan organisasi dan parti politik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme boleh diartikan sebagai semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan
serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Selain itu, nasionalisme juga bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Idea nasionalisme tidak sama antara negara dengan zaman kerana idea tersebut berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling seperti keturunan, agama, bahasa dan adat resam. Marilah kita kenal dulu dengan dua sosok ni, Raden Ajeng Kartini dan juga Soekarno. Kita start dengan Raden Ajeng Kartini dahulu. Kartini diketahui lahir di Jepara pada 21 April tahun 1879. Ayahnya merupakan Bupati Jepara yang bernama Raden Mas Soriningrat. Sementara ibunya bernama Ngasirah, iaitu puteri dari anak seorang guru agama di Teluwakur, Jepara. Tidak hanya pesohor di kala itu, keluarga Kartini dikenal sangat cerdas. Kartini adalah tokoh yang sangat aktif memperjuangkan hak kesetaraan perempuan. Sebagai perempuan Jawa, dia sangat merasakan ketimpangan sosial antara perempuan dan laki-laki kala itu. Dia nak hak kesetaraan perempuan. Dia tak nak berat sebelah macam gitu. Okey, seterusnya tokoh yang ni rasa hampa pernah dengar kot nama dia. Soekarno. Hampa kalau dengar nama Soekarno ni mesti terlintas yang ni. Yang kami anti iaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris. Soekarno tidak mendurhakai menolak agreement. Maka Pagal tidak mendurhakai menolak agreement. Yang mendurhakai menolak agreement ialah Tengku Abdul Rahman Bumrah, antek daripada imperialisme. Bung Karno. Nama dia Soekarno tapi orang panggil dia Bung Karno. Dilahirkan di Surabaya pada 6 Juni tahun 1901. Sempat ada beberapa versi terkait tempat kelahiran Bung Karno. Selain Surabaya, ada juga versi yang menyebutkan bahawa Bung Karno dilahirkan di Blitar, Jawa Timur. Namun menurut biografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams yang berjudul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno bercerita bahawa ia lahir di Surabaya. Kerana merasa tidak disenangi di Bali, bapa kemudian mengajukan permohonan kepada Departemen Pengajaran untuk pindah ke Jawa. Bapa dipindahkan ke Jawa dan di sanalah aku dilahirkan, kata Bung Karno. Soekarno merupakan anak kedua dari Raden Sukemi Sosoro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Beliau memiliki satu orang kakak perempuan yang bernama Raden Soekarmini. Nah, ini yang terakhir. Kita akan kenal dulu 3 parti politik yang memperjuangkan nasionalisme di Indonesia. Yang pertama Syarikat Islam, yang kedua Partai Komunis Indonesia dan yang ketiga Partai Nasionalis Indonesia. Jadi kita nak kenal sikit latar belakang ketiga-tiga parti ni. Baik, kita start dengan Syarikat Islam dahulu. Pada awalnya, Syarikat Islam adalah organisasi dagang yang bernama Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Kiai Haji Saman Hudi pada 16 Oktober tahun 1905. Saman Hudi mendirikan Syarikat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan perdagang Islam pribumi. Selain itu, Saman Hudi juga meruntuhkan dominasi pedagang-pedagang etnis Cina di sektor
perekonomian Indonesia. Pada tahun 1912, Haji Omar Said Djokroaminoto mengubah nama organisasi Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, namun juga terbuka kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik yang dibentuk pada 23 Mei tahun 1914 dan dibubarkan pada 12 Maret tahun 1966. PKI pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dilarang dan dibubarkan. Terbentuknya PKI berawal dari sebuah organisasi bernama ini bukan panjang. Nama dia susah ingin disebutkan. Jadi baca sendiri. ISDV didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda yang bernama Henk Sivliet. Macam itulah nama dia. Pada tahun 1914, Sivliet memiliki misi untuk menanam pahaman Marxisme, komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Cara yang Sivliet lakukan iaitu dengan menyebarkan pemahamannya tersebut melalui organisasi buruh kereta api di Semarang. Pada Kongres ISDV di Semarang pada Mei tahun 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, PKH. Samaun menjadi ketua dalam parti tersebut, dibantu oleh Darsono sebagai wakil. Samaun sendiri merupakan salah satu tokoh penting dalam sebuah organisasi yang bernama Syarikat Islam. Di organisasi tersebut, Samaun juga berusaha untuk menanamkan pahaman komunis yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu, si merah komunis, si putih agamis. Pada tahun 1924, diadakan Kongres Kemintern kelima, di mana hasil dari kongres tersebut adalah adanya perubahan nama kembali menjadi Partai Komunis Indonesia. Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik Indonesia sejak tahun 1927 sampai tahun 2000-an. PNI pertama kali didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli tahun 1927 di Bandung. Partai Nasional Indonesia lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Kemudian pada 4 Juli tahun 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Kemudian pada Mei tahun 1928 terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasionalis Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk Kepulauan Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Disember tahun 1929, PNI memiliki sebanyak 10,000 anggota. Hal ini membuatkan para pihak berwenang berasa khawatir sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Disember tahun 1929. Mereka diadili kerana dianggap mengancam keterbitan umum. Akibat permasalahan ini, PNI pun dibubarkan pada 25 April tahun 1931. Sampai akhirnya pada 19 Agustus, Soekarno yang baru saja dilantik menjadi presiden dalam rapat bersama PPKI mengusulkan untuk membentuk negara partai sebagai media bagi rakyat dalam mendukung pemerintah. PPKI kemudian mendirikan partai negara yang dinamai Partai Nasional Indonesia, diambil dari nama Partai Pra-Perang Soekarno.
Terima kasih semuanya kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang. Follow Instagram kopi_fakta06. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Tonton video klip di akhir video. Dan ya, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Moga-moga tak kena copyright. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Kali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. kita tetap sedia membela negara kita.